Oke, ibu-ibu, saya kasih permainan dulu ya sebelum lanjut nih. Soalnya ini materinya agak berbeda, biar agak penyegaran dikit nih. Kalau di sini boleh tahu pengurusnya KSU siapa Bu? Ketuanya? Ketuanya tadi. Oh ya, yang punya bayi ya Bu ya. Kalau untuk sekretarisnya Bu? Redo. Oh ya. Untuk bendaharanya? Oh ya. Bendahara satu, bendahara dua ini. Oh Ibu, jadi dua ya. Sekretarisnya dua atau satu Bu? Oke. Ini yang lain boleh menjawab ya, bukan hanya bendahara. Kalau bendahara pasti udah tahu ini. Pak Heri mungkin pernah menyampaikan juga atau Bu Santi gitu ya. Sudah diajarkan mengenai pembukuan nih Bu ya? Insya Allah ya Bu ya. Mungkin ada yang bisa ada mengapa sih kita harus melakukan pembukuan gitu. Bukan masalah percaya nggak percaya ya Bu ya. Saya ini udah lama lu anggota pegang uang ini koperasi semenjak yang lain belum lahir, ibu ini udah megang keuangan di KSU ini. Tapi kan sekarang harus mencatat gitu. Boleh nggak Bu? Ada yang bisa ini nggak kita kasih hadiah? Kenapa sih harus adanya pencatatan pembukuan? Bu Bendahara boleh jawab juga Bu. Boleh Bu, kenapa sih harus ada pencatatan gitu untuk ya, dengan Bu siapa Bu? Ya, ada uang masuk uang keluar agar lebih jelas, betul Bu. Ini boleh Bu, ada doroy pasnya Bu, silakan Bu. Boleh maju Bu. Boleh Bu, silakan Bu. Ini apa? Jab konektor. Ya. Jadi biar lebih jelas, lebih transparan. Jadi gunanya pencatatan atau kita kenapa sih harus ada penyusunan laporan keuangan supaya adanya tadi transparansi mengenai jumlah uang yang ada di pembukuan atau di KSI tersebut. Berapa tadi jumlah masuk ya Bu ya, uang masuk ya berapa, uang keluar, kemudian berapa biayanya, kemudian uang tersebut dikeluarkan buat siapa saja. Jadi semua kita clear, tidak saling curiga. Oh, bendahara ini megang uang nih, gitu. Misalnya maaf ya Bu ya, megang uang. Jangan-jangan uangnya dipakai nih, gitu kan? Jangan-jangan, kan kita jadi tidak suzon kan? Karena ada pencatatan tadi, gitu kan? Ada pembukuan siapapun yang melihat. Oh, ini uang kita posisi uang kas di koperasi ada 1 juta, gitu. Ya bulan. Kita lihat, oh di cek uangnya ada. Gitu. Kalau nggak ada pembukuan misalnya, kalau nggak ada pembukuan ini berapa uangnya? Saya nggak tahu kata bendaharanya. Pasti tercuriga nih, kemana nih uangnya gitu? Atau dipinjam sama ibu ketua gitu kan? Kan jadi tidak transparan. Dengan ada pencatatan ini semua transparan, semua bisa tahu gitu, bisa lihat gitu. Gunanya apa tadi transparansi? Untuk tadi kemajuan organisasi dari koperasi ini sendiri Bu, gitu kan? Kalau kita sudah usaha ataupun koperasi yang sudah melakukan pembukuan, pencatatan laporan keuangan, dia bisa lebih maju gitu kan, bisa berkembang ke unit usaha yang lain gitu. Dia nanti di sini mungkin ibu-ibunya tadi mau mulai mengembangkan herbal atau rempah tadi ya Bu. Mungkin di wilayah lain kalau misalnya di Ulu Belu itu kan dia kopi, betul. Itu sama Bu. Jadi jangan kita yakin kok ibu di sini akan maju seperti di sana. Karena juga awalnya KSU Serikandi juga sama, pelatihan sama dengan Pak Heri juga dan kami juga. Itu kan insya Allah bisa gitu kan. Pembukuan juga dari awal gitu kan. Sekarang sudah berkembang gitu kan. Dari hanya simpan pinjam jadi jadi kooperasinya besar dan juga jadi setiap daerah wisata Bu. Dari sini juga harapannya ibu-ibu nanti juga bisa jadi daerah tujuan wisata atau pembelajaran percontohan buat KSU yang lain dan sudah tertib nih administrasinya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dapat bantuan dari misalnya dinas terkait ya Bu, koperasi, kemudian dari misalnya instansi lain untuk pengembangan usaha. Bantuan ini untuk koperasi bukan untuk pribadi ya. Oh, ini dapat bantuan nih misalnya dari WWF dapat subgrant. Oh, buat pengurus bukan, itu buat pengembangan usahanya sendiri. Misalnya ini kita butuh kapasitas produksi yang banyak, tapi kita nggak ada modal koperasi kita misalnya hanya 5 juta saat ini. Kita mau mengembangkan skala besar nih 10 juta gitu. Kita mau menjual di Bandar Lampung, mau kita kirim, kita perlu tambahan modal kan Bu, gitu kan. Biar orang percaya mau memberikan modal, pasti akan tanya, mana Bu laporan keuangannya Bu, pembukuannya Bu. Itu dulu ditanya Bu. Tanya bendahara Bu, boleh pinjam bukunya nggak Bu, gitu kan. Oh ya, sudah ada pencatatan kah gitu. Next Mbak Andi, boleh daftarnya.
Terus next. Nah ini tadi mundur Pak ya. Nah ini sebenarnya standar yang untuk yang dipakai di koperasi yang sudah berjalan. Ini nggak usah pusing Bu, nanti kita lihat aja tabelnya. Semua juga bisa melakukan ini pelan-pelan gitu kan. Apa sih yang biasanya penyusunan laporan keuangan sederhana itu? Yang pertama rencana anggaran biaya RAB. Kayak kita ada kayak seperti tabel, oh kita mau apa sih bentuk pengeluaran kita, kayak kita dapat gaji atau penghasilan, kita kira-kira mau belanja apa bulan ini. Kita sudah buat tabel kan pengeluaran, bayar sekolah anak misalnya kan, beli apa vitamin atau kebutuhan dapur, kita sudah nyatet kan. Seperti ini juga nih untuk KSU, jadi membuat RAP betul. Jadi apa yang mau dikeluarkan, mau belanjaannya. Yang kemudian kedua, buku bank. Kalau ada, kita sudah ada buku bank belum Bu Bendahara? Sudah. Buku bank. Namanya nama Ibu Ketua dengan Bendahara ya Bu ya? Atau nama KSU Bu? Oh, syukur. Alhamdulillah Ibu ya, sudah nama KSU. Karena itu satu syarat tadi kalau menerima bantuan atau dinas itu nama KSU-nya. Di beberapa tempat masih nama pengurus, tapi berdua. Jadi Ibu Ketua dan Bendahara biasanya. Kalaupun memang belum ada nama KSU ya. Karena kalau satu orang tidak bisa Bu, kalau ke organisasi harus 2 orang ketua bendahara. Untuk apa tadi? Transparansi, bukan kepemilikan pribadi tadi. Yang kedua, buku besar. Buku besar ini apa nih? Jadi kayak catatan keluarnya gitu kan. Ya betul Bu. Yang ketiga, buku pembantu money, uang muka. Misalnya Ibu ada kegiatan nih pelatihan ke Serikandi, Ibu Ketua, ada uang jalan 5 juta. Tapi kan belum tahu buat apa, baru buat untuk travel, makan. Nanti setelah pulang, Ibu hitung-hitungan lagi nih habis berapa gitu kan. Kembalikan uangnya sisanya ke bendahara, jangan masuk kantong gitu ya Bu. Itu uang ini koperasi Bu gitu kan. Kemudian buku pembantu biaya jika ada, misalnya tadi pos-posnya, maksudnya buku pembantu biaya ini Bu, pos-posnya. Jadi biayanya misalnya biaya rapat sebab kita kelompokkan. Misalnya dia biaya biaya perjalanan. Jadi kita tahu dalam 1 bulan berapa sih kita habis untuk biaya perjalanan gitu. Berapa kita habis buat biaya produksi gitu. Kemudian buku kas kecil jika ada. Ada kas kecil ya Bu ya? Ada ya? Ada. Misalnya ada 1 juta misalnya buat beli air aqua gitu. Buat apa? Beli kue, ada kunjungan dari mana gitu. Kemudian rekonsiliasi bank jika ada gitu. Jadi nyocokin antara catatan di buku dengan di rekening bank, dengan print out di buku tabungan. Contohnya bisa seperti ini Mbak Ani, yang Excel. Excel. Yang dari ini, ya. Ini contoh-contohnya Bu ya. Mungkin Pak Heri, saya mengingatkan, mungkin Pak Heri pernah melakukan kegiatan ini. Buku bank. Ini ya Bu ya. Jadi misalnya kita catat nih. Gunanya apa? Jadi kita tuh memastikan pencatatan kita yang dari bank apa saja gitu. Kemudian yang kedua tadi buku besar. Ini lebih ke pencatatan kita per tanggal. Kemudian buku pembantu advance tadi. Kalau Ibu ada kegiatan kemana, training. Ada pertanyaan Bu sampai di sini Bu? Saya kasih game ya Bu ya. Biar ini semangatnya pusing ini kerjaan bendahara aja ini katanya kan. Nanti kalau bendaharanya silep bingung juga, kita tinggal saling ingatkan nih gitu. Tadi saya mau tanya, kalau kita tadi kan kita melakukan pencatatan tadi kan untuk transparansi, kemudian ada tadi ketua dan bendahara. Saya mau tanya nih, mengapa harus ada rekening atas nama KSU Bu? Ini gampang nih, tadi yang mendengarkan. Kenapa? Kan diminta nih rekening atas nama KSU ya Bu. Kenapa sebenarnya harus ada rekening atas nama KSU? Bukan nama pribadi, ketua atau Ibu? Dikenang orang. Ya. Diketahui orang. Kemudian tujuannya Bu? Biar jadi buat orang lain, biar bisa mencontohi. Betul. Ya, gimana Bu?
Betul. Ini Ibu ketuanya ya? Oh ya. Silakan Ibu ketua. Ini Bu, lagi nyusu ya Bu ya? Oke. Nanti diambil Bu, door prize-nya Bu. Nggak diambil aja ya Bu. Bu, ini ya. Jadi itu ya. Iya, yang lain dong, jawab ibu-ibu gitu kan? Iya, Kang, apa mungkin ini nanti bisa kita sama-sama, kalau pengurus itu akan rolling ya Bu ya. Mana tahu nanti ibu-ibu yang berikutnya yang akan menjadi pengurus ya Bu ya. Karena kan ada regenerasi atau pergantian. Memang pengurus koperasi sebaiknya memang ada pergantian tadi. Dia apa untuk penyegaran dan juga tadi transparansi tadi. Gitu. Berapa Bu? Belum mereka Bu. Oke, lanjut ya Bu ya. Bisa lanjut ibu-ibu. Saya sekarang ke buku pembantu biaya Bu Ani. Bu Ani, tolong buku pembantu biaya. Maaf. Nah, turun. Nah, ini form-formnya nanti bisa kita sharing ya Bu ya. Formnya ini. Kita bisa kasih ini misalnya pembantu biaya ini khususnya pembantu biaya untuk tadi biaya perjalanan. Oh, Ibu ketua ke Bandar Lampung ada pelatihan. Kemudian Ibu bendahara ada latihan pembukuan gitu kan di Ulu Belu misalnya. Kemudian Ibu sekretaris ada rapat di dinas koperasi. Ini kita tulis di sini. Ini semua yang ada biaya pembantu biayanya. Kemudian buku kas kecil Mbak Ani. Oke. Kas kecil tadi kan kita misalnya kayak kasih kayak dompet lah ibu-ibu. Kita kan kalau punya dompet kecil, dompet receh ya. Saya juga punya dompet receh itu uang-uang kecil receh atau uang 2000-an. Itu saya bilang kantong dompet nenek saya bilang gitu. Kalau ada parkir saya keluar atau misalnya mau beli permen atau beli air itu. Kita kan nggak langsung buka dompet gede kan, langsung kelihatan tuh jeroannya dompet, kemudian kartu-kartu, bonbon. Kita misalnya pakai kartu yang kecil, dompet kecil. Seperti itu guna dari buku kas kecil ini untuk mencatat pengeluaran kas kecil ya Bu Bendara ya. Pengeluaran yang kecil tadi kan nilainya untuk yang operasional sifatnya. Kemudian tadi ini rekonsiliasi bank. Ini lebih ke pengurus misalnya. Jadi kita melihat pencatatan kita ini udah sama belum ya dengan jumlah di bank. Kita udah pelatihan nih, oh bisa nih saya nyatet. Ternyata jumlahnya kok dihitung-hitung nggak sama dengan di rekening bank. Dengan buku tabungan kita Bu Sadiberan. Itu tadi gunanya rekonsiliasi bank tadi. Menyamakan pencatatan kita dengan saldo yang ada di buku tabungan. Takutnya kita ada yang belum tercatat tadi pengeluarannya itu. Seperti biaya transfer atau biaya ADM bank gitu. Karena nanti jatuhnya keuangannya belum valid ya Bu atau nanti rugi, tidak ada biaya yang harus lebih besar tidak tercatat gitu. Misalnya penjualan ini misalnya kan biaya produksinya pembuatan ini 120.000. Ternyata ini pesan di Jogja, ongkos kirimnya 50.000. Nah, kita belum catat gitu. Nah, yang bayar beneran nombok nih Bu, belum nyatet soalnya biaya transfernya. Uangnya masih banyak, ternyata kok uangnya dicek kok kurang uangnya, ternyata belum catat gitu. Dan kita juga perlu mencatat opnam kas kecil ini Bu tadi. Bu Ibu ketua atau Ibu sekretaris bisa melakukan opnam kas kecil ya Bu, tiap awal bulan misalnya. Berapa saldo kita dan kita menghitung fisiknya berapa uangnya yang ada gitu. Biar tahu uangnya berapa. Jadi kalaupun sudah habis bisa diisi kembali ya Bu ya. Misalnya ditetapkan nilainya Bapak kas kecil 1 juta. Sudah mau habis diisi lagi dari bank tadi. Oke, dari saya materinya cukup, ada tambahan Bu Ani? Kalau keuangan ini jangan dilihat bingungnya ya Bu. Ribetnya Bu. Intinya gini, kita nyatet kas keluar kita sama kas masuk kita. Kita keluarin uang berapa, sama nggak dengan uang yang ada di kita. Intinya plus yang tadi yang pembiayaan dari Pak Septa misalnya, kita memproduksi ini. Ternyata ini benderanya kita nggak beli, kita ngambil. Tapi kan kita tiap hari menyiram segala macam, jadi harus dihargai Pak. Misalnya benderanya 20.000, kemudian tenaga kita, kemudian mungkin alat pengeringnya, kemudian kemasangnya.
Modalnya berapa, kita jual berapa, terus kita dapat laba. Hanya itu saja Iya, ya. betul. Untuk apa? Jangan lupa dicatat ya Bu, ini bukan semuanya gratis gitu kan. Nanti ibu-ibu dari halaman rumah saya ini Bu gratis. Padahal kan ini ada harganya gitu kan, dicatat gitu. Ada jasanya ya gitu kan, pengeringnya. Jadi misalnya ya sama aja kayak di rumah tangga ya. Oh, dapat dari suami gaji 3 juta. 3 juta itu untuk apa ya? Anak sekolah, terus cicilan motor, terus cicilan rantang, Tupperware. Ya, gitu. Terus buat makan, ya ada sisa-sisa nih, selipan nih buat beli jilbab. Pokoknya pas akhir bulan 3 juta, pas gitu ya. Uang masuk 3 juta, uang keluar 3 juta. Nah kita kan nyatet-nyatet gitu. Intinya seperti itu. Seperti ini. Jadi uang masuk 3 juta, uang keluar 3 juta. Harapannya ke depannya masuk 3 juta, keluar 2 juta atau 2 juta setengah. Jadi ada labanya. Makasih. Ya, makasih Bu Ani. Kalau saya mungkin harapannya gaji 5 juta keluar tadi 3 juta ya Bu. Tambah-tambahan, mungkin suami dapat tambahan gitu. Ya. Mungkin itu ada pertanyaan Bapak Ibu-ibu? Cukup ya Bu. Jika nanti ada pertanyaan bisa ya Bu, nanti kita tinggal bisa telepon atau WA gitu. Kami juga masih sering berkomunikasi dengan KSU yang lain kayak ya teleponan gitu kan. Lebih mau privat silakan bisa. Kalau kebetulan kami ke Serikandi Keuangan privat. Privat seperti les anak-anak ya kami juga bukan privat, kami juga pendampingan secara langsung ke teknisnya. Mungkinnya dari sini Ibu Bendara sudah ada bon-bonnya nih, sudah ada nota-notanya. Gimana nih Bu nyusunnya nih Bu? Nah itu kita bisa nanti ya Bu ya, bisa nanti dipoto aja di WA. Ini Bu nyusunnya gimana Bu? Nanti kita bisa video call, bisa saya kirim video tutorialnya gitu. Atau kita kemari lagi bisa, atau Ibu ke Bandar Lampung. Nanti diatur dengan Mbak Nopi gitu. Oke, dari saya itu cukup. Ada tambahan Bu? Ibu ada tambahan Bu Eva? Cukup. Oke, dari saya itu saya terima kasih. Saya ucapkan kepada ibu-ibu apabila ada kesalahan dari kata-kata saya minta maaf atau saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Novi ya.